Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Fatih dari kelas 12 RPL 4 absen 6. Di sini untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran sejarah, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Oke, pertama-tama kita mulai dari pengertian apa itu komputer. Secara bahasa, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang berarti alat hitung. Jadi, pada awalnya komputer dibuat serta didesain sebagai alat bantu untuk menghitung hal-hal yang berkaitan dengan angka-angka. Secara umum, komputer adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Ya, berikut ini adalah benda-benda atau alat yang dianggap menjadi inspirasi lahirnya komputer atau menjadi cikal bakal adanya komputer. Yang pertama adalah sempoa. Ya, ini seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua adalah kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator. Kalkulator ini memiliki 8 roda putar bergerigi yang fungsinya tentu saja untuk mengolah angka. Kemudian mesin analitik adalah mesin hitung otomatis yang ditemukan oleh Charles Babbage. Dari situs yang saya cari, mesin analitik ini dianggap menjadi cikal bakal adanya komputer yang sekarang ini, dan Charles Babbage itu adalah penemu komputer. Kemudian yang terakhir ada mesin ketik. Itu adalah sebuah alat dengan satu set tombol yang apabila ditekan menyebabkan tercetaknya huruf atau angka pada dokumen atau kertas yang diletakkan di mesin ketik. Oke, sebelum kita masuk ke bagian perkembangan komputer, kita harus tahu siapa yang menemukan komputer. Penemu komputer yaitu Charles Babbage. Seperti yang saya bilang tadi, ia adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya, ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya, ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai difference engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Baik, kali ini kita masuki bagian perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Perkembangan komputer dibagi dalam 5 generasi. Generasi pertama itu dimulai dari tahun 1941 hingga 1959. Pada Perang Dunia II, komputer mulai dikembangkan oleh negara-negara yang terkait untuk kebutuhan perang. Jerman adalah negara pelopor yang berpengaruh dalam perkembangan komputer tersebut. Melalui salah satu insinyurnya yang bernama Konrad Zuse, pada tahun 1941, Jerman berhasil menciptakan sebuah komputer bernama Z3 yang berfungsi untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Tidak ingin kalah dengan rivalnya, sekutu Inggris pada tahun 1943 juga berhasil membuat komputer yang dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Komputer ini diberi nama Colossus. Baru kemudian pada tahun 1946, seorang ilmuwan Amerika Serikat berhasil membuat komputer yang bisa digunakan untuk semua hal serbaguna yang diberi nama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer.
Komputer ini merupakan komputer yang besar dan memakan banyak tempat karena terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor, 75.000 saklar, dan 5 juta titik solder yang beratnya mencapai 30 ton. Komputer ENIAC inilah yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Ini adalah ilustrasi gambar dari komputer ENIAC, komputer generasi ke-1. Kemudian komputer generasi kedua itu tahun 1959 hingga 1965. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong mahal. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handal dalam hal mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Ini adalah gambar ilustrasi komputer generasi kedua. Memang terlihat lebih kecil dibanding komputer ENIAC yang tadi, tetapi memang bentuknya masih besar dan memakan tempat. Selanjutnya, komputer generasi ketiga tahun 1965 hingga 1971. Komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya komputer ini menghasilkan panas yang sangat besar saat dipakai, yang beresiko merusak bagian komputer yang lain. Hingga akhirnya pada tahun 1958 ada ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Gilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi atau integrated circuit IC yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen, sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi atau operating system yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Komputer generasi ketiga ini meliputi IBM 30, UNIVAC 9000, UNIVAC 1108, dan GE 600. Ini adalah gambar dari komputer generasi ketiga. Gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar komputer UNIVAC 1108 dan di sebelah kanan ada komputer UNIVAC 9000. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat ini banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil bermanuver dengan menggunakan chip tunggal yang menampung ribuan komponen komputer dengan menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration. Selanjutnya, chip ini bertransformasi menjadi VLSI atau Very LSI yang berarti Very Large Scale Integration, yaitu chip yang berisi ratusan ribu IC yang pada akhirnya tercipta komputer mikro. Pada tahun 1970, perusahaan Intel mengenalkan mikrokomputer 4 bit. Komputer pada generasi keempat ini memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Lalu pada tahun 1972, muncullah mikrokomputer 8 bit yang juga merupakan rancangan Intel. Ciri khas dari komputer di generasi keempat adalah mulai digunakannya green color dan pemakaian Microsoft Basic untuk bahasa pemrogramannya, serta CP/M untuk sistem kontrol operasinya. Ini adalah gambar dari komputer generasi keempat.
gambar yang sebelah kiri adalah Apple II, produk generasi pertama dari Apple. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah komputer dengan merek Altair. Komputer generasi kelima itu masa sekarang dan masa yang akan datang. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak atau portable seperti laptop. Selanjutnya, saat ini masih dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual dan belajar dari pengalaman pribadi. Ini adalah beberapa gambar dari komputer generasi sekarang atau kelima. Yang pertama ada PC. PC adalah satu set komputer yang terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse secara terpisah. Kemudian yang kedua ada laptop atau notebook. Ini adalah PC, adalah komputer portable yang dapat dibawa kemana-mana. Ada juga laptop gaming seperti laptop biasa tapi dengan spesifikasi yang khusus untuk bermain game. Kemudian juga ada PC all-in-one. Bedanya dengan PC biasa yaitu PC ini tidak memerlukan CPU karena kan operating sistemnya dan RAM, prosesor dan lainnya sudah tertanam di satu tempat di belakang monitor, sehingga hanya berbentuk monitor saja, tinggal memerlukan keyboard dan mouse saja sudah bisa digunakan. Kemudian pengaruh komputer terhadap negara Indonesia. Menurut saya, dengan adanya komputer terutama untuk pelajar dapat membantu dalam mengerjakan tugas, mencari bahan pembelajaran, dan dapat juga sebagai alat penyalur bakat dan minat. Selama digunakan untuk hal yang baik, komputer akan sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.